Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Afri Sulfiana dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, saya ingin mengulas sedikit mengenai perbedaan khilafah dan khalifah yang disinggung pada penugasan minggu kemarin. Baik, khilafah merupakan kekuasaan kepemimpinan yang segala sesuatunya sudah diatur menurut ajaran Islam, sedangkan khalifah merupakan pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini sudah jelas berbeda khilafah dan khalifah. Jika khilafah itu kepemimpinan atau kekuasaannya, sedangkan khalifah itu pemimpin atau kepala negaranya yang sudah diamanahi oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan yang keempat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mari kita simak bersama-sama yang pertama yaitu biografi Utsman bin Affan. Nama asli beliau yaitu Abu Abdullah bin Nurain ibnu Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nah, dari Abdi Manaf inilah garis keturunannya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau lahir di Thaif, Jazirah Arab pada tahun 579 Masehi dan wafat di Madinah 17 Juni 656 Masehi atau 17 Dzulqa'dah 35 Hijriah. Kemudian beliau dinikahkan dengan Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad, sehingga beliau mendapat julukan Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya. Beliau berkuasa pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah sampai dengan 18 Dzulhijjah 35 Hijriah atau sekitar 12 tahun 12 hari. Diangkat menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang berkuasa selama 12 tahun 12 hari tadi dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama, dan beliau juga merupakan khalifah tertua. Kenapa? Karena pada saat diangkat beliau berusia 70 tahun. Peristiwa pemilihan Utsman bin Affan terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah setelah sholat di Masjid Madinah. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6 yang anggotanya dipilih langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Nah, keenam anggotanya siapa saja? Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Zubair bin Awam, dan yang terakhir Tolha bin Ubaidillah. Pada saat pengumuman atau pemilihan Khalifah Utsman bin Affan, itu yang memulai yaitu Abdurrahman dengan perbincangan mengatakan siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri. Nah, lalu kemudian beliaulah yang menyatakan dirinya mundur dari pencalonan, kemudian diikuti oleh 3 orang lainnya. Nah, dari situ tinggal Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman ditunjuk sebagai penentu, dan akhirnya Utsman bin Affan lah yang terpilih menjadi khalifah ketiga. Keistimewaan Utsman bin Affan yang pertama yaitu masa kekhalifahan yang paling makmur dan sejahtera di antara Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Yang kedua, merupakan khalifah yang pertama melakukan perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil
dan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya. Dan yang keempat, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Nah, untuk yang poin keempat ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Jika Abu Bakar dan Umar bin Khattab pada masa menjadi khalifah itu, beliau biasanya mengadili suatu perkaranya di masjid. Nah, jika Utsman yaitu membuat bangunan khusus untuk pertama kalinya membuat bangunan khusus untuk mengadili perkara. Yang kelima yaitu untuk pertama kalinya Islam mempunyai armada laut yang tangguh yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Prestasi Utsman bin Affan. Nah, prestasi Utsman bin Affan ini beliau banyak menaklukkan beberapa wilayah. Yang pertama yaitu menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernurnya. Yang kedua, menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernurnya. Yang ketiga, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khurasan dan Nasabur di Iran. Yang poin kelima, memperluas Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah yang itu tadi. Kemudian yang keenam, ini yang paling umum pada masa yang paling umum prestasi Utsman bin Affan, yaitu membukukan atau meresmikan mushaf yang disebut dengan mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai seluruh umat Islam seluruh dunia sekarang ini. Yang ketujuh yaitu setiap hari Jumat beliau memerdekakan seorang budak. Masa keruntuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu dipecatnya gubernur Kufah yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau memecat pejabat tinggi dan pembesar yang kurang baik. Nah, untuk mempermudah mengisi kekosongan kursi pejabat, maka Utsman bin Affan mengangkat famili-famili beliau sendiri untuk mengisi kekosongan kursi tersebut. Tindakan beliau yang terkesan nepotisme inilah mengundang protes dari orang-orang yang dipecat. Maka datanglah gerombolan yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba, yang kemudian lahir aliran Syiah yang poin keempat ini. Karena merasa sakit hati, Abdullah bin Saba kemudian membuat propaganda yang hebat dalam bentuk semboyan anti Bani Umayyah, termasuk Utsman bin Affan. Dan seterusnya, penduduk setempat banyak yang termakan hasutan Abdullah bin Saba, kemudian tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Utsman bin Affan. Setelah keadaan semakin memburuk, Utsman bin Affan dikepung selama 40 hari. Tetapi rumah beliau dijaga ketat oleh sahabat-sahabat beliau seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Muhammad bin Tolha, Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hingga suatu hari, tanpa diketahui oleh pengawal-pengawal rumah beliau, masuklah kepala gerombolan yaitu Muhammad bin Abu Bakar atau gubernur Mesir yang baru dan membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca. Kemudian Utsman bin Affan wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Beliau wafat pada bulan Haji tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selanjutnya yaitu khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau yaitu Haidarah. Kemudian beliau lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah
atau 15 September 601 Masehi. Beliau wafat di Kufah 21 Ramadan 40 Hijriah atau 29 Januari 661 Masehi. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Fatimah binti As'ad, dan istrinya Fatimah Az-Zahra. Beliau berkuasa pada tanggal 20 Juni 656 Masehi sampai dengan 29 Januari 661 Masehi atau sekitar 4 tahun 224 hari. Diangkat menjadi khalifah keempat. Pemilihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpihak kepada beliau melalui baiat atau penobatan. Ali memegang jabatan pada hari Jumat 13 Dzulhijjah 35 Hijriah. Dan orang yang pertama kali melakukan baiat adalah Thalha bin Ubaidillah. Nah, pada masa kekhalifahan Ali banyak peperangan yang terjadi, dan yang paling terpenting adalah peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Kemudian keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yaitu Ali terkenal sebagai panglima yang gagah perkasa. Keberaniannya menggetarkan hati lawan-lawannya. Ia mempunyai sebilah pedang atau warisan Nabi Muhammad SAW bernama Zulfikar. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan selalu menjadi barisan terdepan. Yang kedua, yaitu Ali diberi gelar Abu Turab, artinya Pak Tanya. Mengapa demikian? Karena pada suatu saat ia tidur di masjid, pakaiannya terlepas dari badan hingga ia tertidur di atas tanah tanpa alas. Kemudian ia dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Bangunlah hai Abu Turab," dan gelar itulah tampaknya amat disukainya oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Ali terkenal sebagai seseorang yang tidak mencintai dunia. Yang keempat, beliau yang pertama kali meletakkan dasar ilmu nahwu atau gramatika bahasa Arab. Yang kelima, beliau juga menjabat sebagai wakil Nabi, yaitu menjadi wali kota Madinah ketika Nabi pergi bersama Jaish Usra di perang Tabuk. Beliau adalah seorang yang pemurah hati, dermawan, rendah hati, ramah tamah, jujur, amanah, dapat dipercaya, qanaah, dan masih banyak lagi. Kemudian kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yaitu memberhentikan semua gubernur yang diangkat Utsman bin Affan karena tidak sesuai dengan pemerintahan, sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, yaitu tanah-tanah yang dibagikan kepada keluarga Utsman ditarik kembali. Yang ketiga, menerapkan pengawasannya ketat terhadap pejabat negara. Yang keempat, memperluas wilayah setelah pemberontakan di Kabul dan Sitan ditumpas. Yang kelima, yaitu mendirikan benteng-benteng yang kuat di daerah perbatasan Parsi. Kemudian yang terakhir, yaitu keruntuhan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yaitu peperangan antara pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua belah pihak memilih jalan tahkim atau arbitrase untuk mengakhiri pertempuran. Yang ketiga, yaitu munculnya golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh
banyak pihak. Nah, sekian penjelasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita berdoa bersama-sama agar wabah ini segera berlalu, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti semula dan tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.